Selamat malam, Pak. Rokok akuntansi sih namanya. Kalau namanya aku akuntansi, ganti namanya dong. Nggak ada suaranya, suara nggak ada. Hmm. Nggak ada suaranya. Udah, Pak. Halo? Halo ya ya. Iya, iya, Pak. Kamu pakai baju apa? Baju tidur kamu pakai? Ah, baju rumah, Pak. Gak pakai baju yang rapi lah. Oh, iya, iya, Pak. Pakai baju itu sebarang. Baju rapi dong. Nah, ganti nama, jangan akuntansi namanya. Namamu ganti pakai namamu. Iya, Pak. Ini sekalian saya keluar, sekalian saya ganti bajunya, Pak. Lu rubah namanya, jangan akuntansi namanya. Ganti-ganti nama kamu. Udah saya ganti, Pak. Namanya Agnes. Ini akuntansi juga tuh tulis ini. Kok kamu bibirnya kayak gitu sih? Masih akuntansi nama sini nih.
Nah, itu baru ada namamu tuh. Tadi belum ada akuntansi nama tadi. Udah Pak, udah saya ganti nama saya Pak. Ya, sekarang udah diganti. Tadi belum. Jadi belum, sekarang udah ganti namamu itu, udah diganti. Tadi belum nama diganti. Jadi nama akuntansi tadi namanya. Jadi kuliah kita 7 kali pertemuan ya. Ini ketujuh, besok ini UTS. UTS-nya Baik itu Pak. UTS-nya itu hari Jumat jam 7 ya. Jumat jam 7 UTS-nya. Iya Pak, baik. Jumat ini ya Pak? Jumat Jumat kapan lagi? Jumat ini kan. Masa Jumat depan? Jumat inilah nanti ada pengumuman di Mbak Bulan tuh ya. Ujiannya close book. Nggak boleh nyontek ya. Nyontek pun kamu nggak bisa jawab ya. Ini saya mau bahas soal hari ini ya. Nah, ini soal pertama, ini ada Bank BNI menerima permohonan kredit dari PT Suka Usaha Maju yang merupakan calon debitur bergerak di industri tekstil sebesar 6 miliar. Jadi permohonan kreditnya 6 miliar ya. Dan kredit ini direncanakan akan dibebankan servis fee ya, sebesar 0,2%. Jangka waktu kredit adalah 3 tahun dengan durasi 2,5 tahun. Biaya dana kosofan sebesar 10,5%. Kosofan ini digunakan sebagai benchmark dari Rarok. Jadi kalau Raroknya harus di atas di atas ini, di atas ROA ya. Dari hasil pengalaman masa lalu, risk premium adalah 2,5%. Ya. Bunga pasar saat ini 10,8% ya. Spread kredit adalah selisih cost of fund dengan suku bunga saat ini. Suku bunga maksudnya suku bunga dari kredit. Ya. Bunga akhir tahun pertama sebesar 13,3%. Sehingga delta R-nya adalah 2,5%. Ya. 13,3% dikurang dengan berapa 10,5 berapa itu? 2,5% dapat dari ini. 13,5% dikurang 10,8%. Dapat 2,5%. Nah, diminta dengan menggunakan metode Rarok. Kamu tahu nggak Rarok itu apa? Halo? Iya kenapa Pak? Suaranya putus-putus Pak. Kamu baca nih, betul nggak yang saya lingkari ini? Nah, nih, tahu nggak ini? Nih, kamu baca ini. Bisa baca nggak ini? Ada nih saya lingkari nih. Nih, kelihatan nggak tanda panah ini? Halo? Iya Pak. Bisa baca nggak ini? Apa ini? Iya Pak, metode Rarok. Tahu nggak metode Rarok? Belum Pak, ini saya sambil cari di Google Pak, metode Rarok. Ngapain jadi Google? Kan ada materi PowerPoint-nya saya kasih itu. PowerPoint kredit kan saya kasih kredit risk. Betul, langsung saya lanjut aja ya. Tentukan apakah Bank BNI dapat memberikan kredit dengan kondisi seperti disebut di atas. Dengan asumsi saat ini ROA BNI adalah 10%. Bila ternyata kredit tidak dapat diberikan, maka salah satu caranya adalah dengan merubah durasi kreditnya. Itulah berapa besarnya durasi agar bank dapat menyetujui kredit tersebut. Bila ternyata durasi tidak dapat dirubah, maka berapa tambahan net interest income, tambahan spread dan fee-nya, agar kredit dapat diterima di sisi bank BNI. Dan dia berikan perhitungan berapa penyelesaian suku bunga kredit tersebut agar permohonan kredit PT Suka Usaha Maju dapat diberikan. Ya. Dan sebelum saya jawab ini,
Itu kan di Google Classroom saya ada kasih tugas kamu. Tugas video presentasi. Udah kamu upload ya? Halo? Belum, Pak. Bukan. Kamu lihat Google Classroom nggak tugas saya kasihkan? Tugas. Ada. Baca Google Classroom nggak? Tugas itu nilai 30% ya. Kalau nggak kamu kasih berarti nilaimu kosong 30%. Jadi kalau 30%, jadi tes UAS itu dua-duanya 60% tuh. 70%. Jadi kalau kamu serahkan tugasnya berarti di tugasmu nggak ada ya. Ya Agnes ya. Halo? Halo? Iya, Pak. Maaf, Pak. Ini saya mute soalnya ini ada yang ngobrol. Takutnya nanti berisiknya ke Bapak. Kamu di mana nih? Dengarnya. Lagi di rumah, Pak. Tapi lagi ada saudara, Pak. Lagi ada ngobrol. Jadi saya mute takut nanti berisiknya ke Bapak. Ya jangan dekat dia dong. Apa dengarin di kamar kamu aja. Halo? Iya, Pak. Soalnya kan rumahnya kan cuma satu petak, Pak. Jadi saya paling geser ke pojok aja. Oh kamu di kosan ini. Iya, Pak. Baru pulang, Pak. Tuh ada saudaramu di kamarmu. Iya, ada, Pak. Lagi main. Waduh. Ya. Jadi itu tugasnya kamu serahkan ya. Google Classroom diupload ya. Kamu lihat dong Google Classroom ikuti terus. Iya, Pak. Kalau nggak nilaimu nggak ada 30% kosong tuh. Belum tentu juga tes kamu dapat 100. Dapat 100. Oke selanjutnya ya. Kita cek dulu di Google mana nih. Guys. Sebentar. Saya cek dulu nih. Oke. Bentar. Ini mana sih? Ini kamu Google Classroom lihat nggak Google Classroom? Iya nih, Pak. Lihat, Pak. Ada tugasnya sekarang situ ada tugas nggak sekarang situ? Coba cek itu. Video presentasi ya, Pak? Ya ada nggak? Ada, Pak. Udah kamu serahkan udah. Belum, Pak. Besok malam ya, Pak. Paling lama saya serahkan, Pak. Di situ kapan bulan terakhir kapan? Gue Kenapa, Pak? expired itu tanggal berapa tuh expirednya tanggal berapa? Aku udah lama sih buat deh. Tanggal berapa expirednya? Tanggal 25, Pak. 5 apa? Maret. Ini tanggal berapa sekarang? Udah tanggal 29 April, Pak. Udah sebulan lebih itu. Bulan April. Itu Maret ini. Mana itu? Nanti kamu upload deh ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Berapa lama hari Minggu ini? Minggu. Berapa lama? Mana itu? Nah kamu PowerPoint-nya bikin sendiri. Jangan bikin punya PowerPoint saya kamu jelasin. Jangan ya. Bikin sendiri Iya, Pak. dari buku wajib yang saya kasih di Google Classroom pertemuan pertama itu. Ngerti nggak? Jadi Iya, Pak. kamu upload nanti PowerPoint sama rekaman videonya. PowerPoint juga ada upload ya. Iya, baik, Pak. Tanggal 25 tanggal hari Minggu ini Minggu tanggal berapa itu? Minggu tanggal berapa itu? Jadi lihat dari Minggu tanggal berapa? Tanggal 29. Hah, Minggu. Minggu, hari Minggu, hari Minggu.
Tanggal 5 Pak. Tanggal 5. Ini Surabaya 5 Mei ini ya. 5 Mei Pak. Daerah Surabaya tanggal 5 Mei ya. Jadi kalau sudah tinggal 5 nggak kamu kumpulin, kamu upload, ya ada dua kamu upload tuh di Google Classroom ini. PowerPoint sama video presentasinya. Kalau nggak mau upload ya berarti kamu tugasmu 30% nol ya. Iya Pak. Berarti nggak kamu. Ngerti Pak. Nah, selanjutnya lagi yang tadi ya. Jadi jawabannya ini rumusnya ada di sudah lihat di PowerPoint. Ini di PowerPoint mana nih? Kuliah credit risk, kamu pernah lihat nggak nih? Credit risk. Keberapa nih? Credit risk itu. Credit risk kalau kamu kuliah keberapa itu? Itu susah ngajar kamu ini susah banget. Jadi dalam kalau kita melihat dampak nilai kredit itu delta L, L itu loan ya, sama dengan min durasi loan kali pagu loan kali perubahan suku bunga dibagi satu tambah R. Jadi masukin aja data yang diketahui situ. Diketahui durasi loan itu setengah 2,5 ya. Dikali pagu kredit yang dimohon kan 6 miliar untuk 6.000 juta. Dikali perubahan suku bunga berapa? 2,5% kan atau 0,25. Itu tadi berapa itu 10,8 dikurang apa? 13,3 dikurang 10,8 ini. Dapat perubahan R itu 0,025 dibagi satu tambah bunga sebelumnya berapa bunga sebelumnya? 10,8 kan? 10,8%, ya. Ini bukan 0,8% ya. Kemudian eh, dapatnya jadi minus 338,45. Jadi turunan pagu kredit selama setahun itu minus 338,45. Turunan ini disebut dengan kerugian ya, bagi Bank BNI nanti. Polisi setahun spread plus fee lah. Spreadnya kan 10,8% dikurang 10,5%. 10,8% itu adalah suku bunga apa kosofan ya, apa namanya kosofan apa bunga pasar saat ini 10,8%. Ya itu bunga saat ini 10,8%. Kemudian dikurang 10,5 ya. 10,5 itu apa? Itu kosofannya ya, kosofan. Jadi kali 6 ribu atau 6 miliar. Jadi selisih antara suku bunga saat ini dengan kosofannya itu spreadnya dikali dengan 6 miliar, dapatnya 18 juta. Udah fee-nya lah 0,2%. Ini di soal. Fee-nya 0,2% ini. Ya. Itu dapat fee-nya lah 0,2% dikali 6 miliar. Dapatnya 12 juta. Sehingga proyeksinya 30 juta ya. Oh, sorry. Proyeksi spreadnya ditambah plus fee lah. 18 tambah 12 dapat 30 juta. Maka rarok dari loan itulah eh, income selama setahun. Ya. 30 juta ini kan income selama setahun ini. Dibagi dengan loan risk. Loan risk itu penurunan nilai itu 338,45. Ya. 8,45 juta ini loan risknya. Capital risk. Dikali perubahan L. Ya. Jadi 38,45 juta ini. Ya.
dapatnya 8,86%. Atau 30 juta bagi 38,85% dapat 8,86%. Nah, kalau dibandingkan dengan ini, dengan ROE BNI berapa? 10%. Berarti RARO-nya di bawah return on equity BNI-nya, maka ditolak ini. Ditolak. Ya. Nah, bagaimana kalau durasi diperkecil ya? Tadinya durasi berapa tadi? 2,5%. Durasi berapa nih? Durasi 2,5 ya. 2,5 durasi. Ya. 2,5 jadi berapa? Diganti ke eh, berapa durasi ini? Durasi kredit ya. Itulah berapa besar durasi ya. Jadi kita ngitung durasi berapa durasi yang apa harus bisa diberi terhadap kredit itu kalau seandainya kreditnya diterima gitu. Ya. Jadi raroknya itu kan harusnya di atas 10% kan baru diterima. Bisa durasi 2 sehingga raroknya jadi 11,8%. Jadi kalau durasi 2 raroknya di 11,8%. Jadi bisa diberikan. Jadi ini diganti aja. Nah, ini durasi berapa? Jadi durasi tadi eh, ini jadi kan 2,5 diganti jadi 2 ya. 2 ini dapat berapa? Dapatnya eh, durasi 2 itu dapatnya berapa? Eh, Berapa itu? Turunan 270,76 ya. 226. Kemudian spreadnya 18 ini sama sebenarnya 30. Maka raroknya 30 dibagi dengan 270,76 ya. Jadi 30 bagi 270,76 dapatnya 11,8%. Ya. Nah, kalau fee dan spreadnya diubah, maka diubah berapa? Ya. Itu spreadnya diubah jadi tadinya spreadnya berapa? Spreadnya ya, aduh, ya spread, terutama spread dan fee diterima oleh bank ya. Maka di sini dirubahnya jadi berapa ini? Ya, dirubah jadi 10,3% sehingga ROE-nya jadi 12. Jadi cost of fund-nya berapa itu? Eh, Cost of fund-nya berapa? 10,3, 10,3 mana? Ini spread jadi 2,5 ya. Semua tiga kan spread jadi 2,5 ya. Ini ya. Ini spread ini spreadnya kan 10,5. Nah, diganti apa? Ini 10,8 kok dikurang 10,5. Spread berapa ini? 2 0, 0, berapa nih? 2,3 ya. 2,3. Nah, sekarang diganti apa? Spread ini berapa ganti? Ya, ganti jadi berapa itu? 11,08%. Apa? 10%. Kalau 10% berarti berapa itu? Ini 10,5 berarti 8%. 0,8% kan? Ini 10,5 diganti 10%. Jadi 10,8 dikurang 10 berarti 0,8%. Ya. 10% kali 6.000. Ini kali pakai Excel ini. Sehingga nanti raupnya 12,41%. Ya, raupnya. Jadi 42 apa sorry? 42 juta dibagi 338,45. Dapat 12,41%. Berarti di atas ROE kan. Dan kalau suku bunga kreditnya 10,8 sehingga tinggi 10,8 nih. Nanti naik ke 10,9. Maka nanti apa fee-nya jadi 36 kan. 36 dibagi 338,45 dapat 10,04. Jadi masih di atas ROE. Dan soal kedua tiga likuiditas. Likuiditas.
Kalau lihat di likuiditas itu ke berapa? Ketiga atau keempat? Ketiga atau keempat ya. Ini neraca Bank Aman 31 Desember 2011 ya. Sebagai berikut. Ini asetnya, cash, kemudian gitu. Likuiditas 45.000, kemudian loan 95.000, total aset 170.000. Kemudian depositnya 115.000, boleh fund 35.000, kemudian equity 30.000. Total liability equity lah 170.000. Ya. Nah, sebuah dengan audisi neraca di atas ya, saya minta juga pertanyaan A dan B ya, di bawah ini. Masing-masing kondisi A, B itu tidak ada terkait independen. Nah, yang A ya, apabila debitur kredit Bank Aman memutuskan untuk menarik dana komitmen loan sebesar 20.000. 20.000 bila berarti berapa? 20 triliun ya. Sajikan posisi neraca yang baru jika bank ini menggunakan equity risk strategik dengan eh, pertama store equity aset manajemen. Yang kedua dengan purchase equity liability management. Ya. Kita jawab dulu yang satu ini dengan store liquidity management. Dan store liquidity asset management. Ya. Nah, store liquidity asset management berarti sumber pemenuhan likuiditas itu dari aset liquid ya. Karena dia mau narik nasabah menarik berapa ini? Nasabahnya menarik 20.000 miliar ya. 20 triliun ini. Maka sebelum kita aset mana yang akan dicairkan untuk melunasi kewajiban dari nasabah dana pihak ketiga itu, maka kita hitung minimum saldo cash. Karena minimum saldo cash itu GWM tidak boleh digunakan untuk kewajiban likuiditas ya. Karena itu saldo yang minimum harus ada di Bank Indonesia. Nah, GWM-nya itu 8%. 8% dari dana pihak ketiga. Kalau pihak ketiga 115 juta ini. Deposit dari pihak ketiga 115.000 atau 115 triliun. Nah, sehingga dapatnya berapa? 9.200. Jadi saldo minimum cash yang nggak boleh digunakan 9.200. Nah, saldo cash yang ada kan 30.000 nih. 30.000 kan. Nah, ini. Sehingga saldo cash yang bisa digunakan untuk melunasi kewajiban itulah. Itu 30.000 dikurang 9.200. Dapatnya 20.800. Ini bisa digunakan. Itu dana kan 20.000. Sehingga mesti, jadi kewajiban timuni penarikan sampai ketiga itu 20.000 dipuni dari cash, ya, dari cash bank itu. Sehingga siswa berkurang kan. Jadi saldo cash dari 30.000 dikurang 20.000 jadi 10.000. Nah, saldo loan loannya tadi kan 95.000 ditambah dengan 20.000 karena penarikan baru itu. Sehingga loan jadi 115.000. Ini posisi neraca setelah bank itu memenuhi kewajiban penarikan dana pihak ketiga sebesar 20.000. Dia posisi neracanya. Jadi neracanya kalau kita lihat pertama hasilnya nggak berubah kan, 170.000 kan nih, nggak berubah. Yang kedua pasti nggak berubah juga. Kenapa nggak berubah hasilnya? Karena pemenuhan apa? Pemenuhan kewajiban dari eh, apa nih? Oh, komitmen loan, sorry, bukan dari dapat ketiga. Loannya adalah 30.000. Jadi komitmen loan itu dipenuhi dari eh, request. Okay. Sehingga cashnya berkurang 20.000. Kemudian loannya bertambah 20.000. Semula 95.000 tambah 20.000 jadi 115.000. Jadi nggak mempengaruhi total aset. Total liability juga nggak pengaruh. Jadi dengan strategi yang pertama ini untuk memenuhi kewajiban likuiditas akibat ada
penarikan kredit ya, itu dari aset itu tidak pengaruh terhadap aset. Nah, bagaimana kalau pemenuhan itu dari apa dari utang ya, tambahan utang. Kalau itu terjadi maka eh, ini ini A1, ini A2 ini. Jadi kalau terjadi seperti itu maka loannya berapa? 95 tambah 20.000 sama 115.000 kan. Tapi ini dengan ada tambahan loan ya, karena ada penarikan 20.000, di total jadi 115.000. Itu bukan dipenuhi dari cash. Situ satu ini di cash ini enggak dari tambahan pinjaman. Di pinjaman tadi 35.000, 35.000 kan di pinjaman. Ditambah 20.000, ini 55.000. Jadi dengan strategi kedua ini, total asetnya naik ya. Dari 110 ini, 70 jadi 170. Kemudian, sorry, dari 190 ya. 70 jadi 150. Kemudian utang pasifa juga naik dari 170 jadi 190. Naik kenapa? Karena ada tambahan pinjaman kan. Pinjaman untuk memenuhi kewajibannya. Hmm, kewajiban. Hmm, hmm, kembali. Hmm, hmm. Ya, sini. Ini kondisinya. Oh, ini. Jadi ya setelah aset berapa? 190 ya di sini. Hmm, ya. Di posisi neracanya ya. Dia ada kenaikan total aset 190 ya. Kalau strateginya di mana pencairan kredit oleh debitur itu dipenuhi dari tambahan pinjaman ke pasar uang ya. Jadi pinjaman tadinya eh, ini pasar uang berapa? Itu jadi 35.000 ya. Tambah 20.000 lagi jadi 55.000 ya. Dan loannya tadinya kita diberikan 100 apa 95.000, sekarang udah penarikan ya, penarikan berapa? Penarikan 10.000, 105.000 tambah 20.000, 115.000 ya.
Itu ya, itu ya. Itu kalau strategi, kalau dia memenuhi kewajiban likuiditasnya dari eh, pinjaman pas di antar bank ya, itu pihak luar ya. Nah, yang kedua ya, bagaimana kalau seandainya yang B ya, bila terjadi net deposit grant ya, itu udah nasabah pihak ketiga itu penarikan 20.000 miliar ya. Kalau tadi kan yang pertama A itu timbul dari penarikan kredit ya, pencairan kredit oleh nasabah kredit ya. Ini debitur kredit ya. Kalau ini enggak dari penabung misalnya yang menarik kredit 20.000. Atau jumlah net deposit grant negatif ya 20.000, di mana negatif grant itu jumlah yang ditarik hari itu lebih tinggi pada jumlah yang ditabung ya. Itu besar selisih itu 20.000. Sehingga 20.000 itu harus dipenuhi dari apa, bisa melalui pencairan aset ya, aset likuid. Yang kedua bisa tambah pinjaman untuk memenuhi pendidikan tabungan dan PP3. Nah, kalau dia menggunakan strategi apa penarikan itu eh, dari cash ya, aset liquid, maka posisi seperti ini ya. Ini dari apa, dari nama purchase liquidity management ya. Purchase liquidity management ini berarti ini pinjaman ya. Ini yang pertama dari mana sih? Ya, ini purchase liquidity management. Jadi dia, kalau purchase liquidity berarti dia nama pinjaman ya, pinjaman. Kemudian saya perhatikan kalau nama pinjaman, maka hasil depositnya kan berkurang tuh dari 115 ya, dikurang 20.000 jadi 95.000 jadi yang merah itu. Kemudian pinjaman jadi bertambah kan, tadi 35.000 tambah 10.000, 55.000. Equity nggak berubah ya, equity 20.000, pinjaman naik, deposit turun. Sehingga dari kondisi ini total apa, total aset, total utangnya nggak berubah ya. Masih 170.000. Kenapa? Karena pemenuhan dari penarikan dana tabungan oleh pihak nasabah itu dipenuhi dari zaman pinjaman, tutup lubang-lubang nih. Nah, bagaimana kalau penarikan dana pihak ketiga itu dipenuhi dari aset liquid? Sedikit tadi bisa digunakan berapa? 20.000 bisa digunakan dari cash ya. Tinggal cashnya berkurang kan, tadinya 30.000 ya cashnya, berkurang 20.000 jadi 10.000. Total asetnya berkurang jadi 110.000 jadi 120 ya. Sebenarnya equity nggak berubah, total liability juga nggak berubah ya, masih tetap sorry, liquidity berubah dong ya. Berubah karena apa? Karena dana pihak ketiga turun kan, sudah 20.000 ya. Karena kan penarikan kredit, penarikan tabungan dari pihak ketiga ya. Nah, dari jawaban RB di atas ya kita perhatikan eh, apa yang dapat kita simpulkan. Kalau yang pertama adalah apabila kewajiban likuiditas itu muncul dari sisi aset, di mana terjadi penarikan kredit oleh debitur, maka kalau pemenuhnya dari aset likuid, ya, maka itu tidak mempengaruhi total aset. Karena kan ini sama aset, cash berkurang, kredit diberikan bertambah gitu, jumlah yang sama. Jadi sehingga total aset nggak berubah, cuma berubah adalah cash turun, loannya naik gitu. Ya. Nah, kalau yang lebih bagian utangnya nggak pengaruh ya. Nah, kalau seandainya pemenuhan itu berasal dari tambahan pinjaman, ya, maka eh, terjadi apa? Terjadi kenaikan total aset tadi 170 tambah 20.000 lagi karena kan apa, loan itu naik karena ada tambahan pinjaman 20.000. Jadi di 170.000 jadi 190. Ya. Sehingga menaikkan aset. Utang juga naik ya, 20.000. Jadi 190.
Jadi kalau di si manajemen dia lebih suka dengan strategi nambah pinjaman untuk memenuhi kewajiban likuidasi atas penarikan kredit oleh nasabah, oleh debitur. Nah, cara yang kedua adalah bagaimana pemenuhan kewajiban dari sisi utang, di mana ada penarikan tabungan 20.000. Nah, kalau dipenuhi dari tambahan pinjaman bank ya, kepada pihak lain, maka itu tidak mempengaruhi total utang, total aset yang pengaruh. Karena kan dapat ketiganya berkurang 20.000, pinjaman tambah 20.000, itu kan nggak pengaruh total utang. Ya. Sehingga aset utang nggak pengaruh ya. Nah, kalau seandainya yang kedua, bagaimana kewajiban likuiditas yang timbul dari penarikan dana nasabah ya, itu bisa tabungan dipenuhi dari eh, aset liquid cash. Maka jadi apa? Setelah aset jadi turun kan, karena cash turun 20.000, maka aset turun jadi 110, jadi 150. Kemudian di sisi utang, ya, kalau deposit turun 20.000, maka aset juga apa utang juga turun dari 170 jadi 150. Jadi mengurangi aset dan utang. Maka bagi direktur bank yang lebih suka saya adalah pemenuhan kewajiban kewajiban apa dari pendidikan tabungan itu adalah sebesar 20.000 itu dipenuhi dari taman utang karena tidak pengaruh terhadap daripada kalau dipenuhi dari aset liquid maka hasilnya berkurang. Ya. Kemudian yang ketiga soal market risk ya. Market risk ini saya lihat di kuliah berapa nih? Keempat atau kelima nih, ya. Pada materinya itu. Sudah baca itu ya. Nah, misalnya nih Bank of Short Term, Benom telah menetapkan bahwa persediaan sebesar 20 juta euro dan 25 juta pun sterling Inggris akan terpengaruh risiko pasar. Nilai tukar spot spot itu kurs saat tanggal ini dan sekarang masing-masing adalah 1,2 dolar per euro. Oh. Dan nilai tukar spot pound sterling dan apa pound sterling dengan ini dengan apa dengan ini dengan euro ya. Euro dan spot euro dengan spot sterling berdasarkan perubahan harian nilai tukar selama 6 bulan terakhir. Terbiasinya masing-masing lah 65 basis point dan 45 basis point. Nah, jawabnya apa? Jadi pertama lah satu basis point ini singkat eh, BP ya. Itu 1/1000. Jadi kalau
dua basis point berarti kalau satu basis point berarti 0,001. Ya. Kalau dua basis point 0,002. Jadi kalau bila dua basis point 0,02. Kalau 5 basis point sama dengan 0,005. Ya. Gitu. Uh, uh, uh. Dia ada pertanyaan sampai sini. Enggak, Pak. Nah, ini kita lanjutkan ya. Jadi kalau forex kurs dari euro volatility je lah 1,5 1,5 Z ya dikali standar deviasi 1,5 kali 0,005 karena kan 6 berapa 65 basis point kan. Hmm. Ini basis point berarti 0,5 basis point sama dengan 0,065. Jadi dapatnya lah 0,1075. Kurang forex volatility pound sterling 1,05 kali dengan itu dengan apa? 0,045. 0,45. Ini dapatnya berapa tuh? Dapatnya 0,0745. Nah, dicari DR-nya, daily earning at risk. Foreign volatility kali nilai eh, apa foreign currency. Kalau dikonversi ke mata uang home currency dalam dolar kan. Jadi DR euro itulah euro 20 juta kali 1,2. Ini kalau kita konversi ke dolar ya. 20 juta kali 1,2 baru kali dengan 0,1075. Well, foreign volatility dari apa dari euro. Dapatnya dalam dolar lah 2574. Kemudian dia dari pound sterling 25 juta pound sterling dikali dengan 1,6 kursnya. Dapat ini untuk mengkonversi ke dalam dolar dari pound sterling ke dolar ya. Jadi ya dapatnya lah 2,970 2,9 juta 170 ribu pound dolar ya. Maka VAR dari euro 10 hari, berarti 10 hari kan tanya 10 hari itu. Kalau 10 hari berarti berapa itu? 10 hari kali dengan DR-nya. Apa akar? DR kali dengan akar 10. Jadi berapa itu? DR-nya kan 2574 kali akar 10 dapat 8139. Jadi artinya kalau yang 2574 itu kalau kemungkinan kerugian satu hari ke depan, kalau dia pegang euro lah 2.574.000. Kalau dia pegang pound sterling satu hari ke depan akan mengalami kerugian penurunan nilai sebesar 2.970.000. Ya. Nah, kemudian kalau apa VAR itu lah kalau sedang 10 hari berapa kerugiannya? Maka dia satu hari dikali akar 10. Dapatnya 8,923 untuk euro kalau pound sterling. Itu 10 hari kerugiannya kemungkinan kalau dia pegang selama 10 hari ya. Kerugiannya sebesar 9391,965. Itu penurunan dari pound sterling. Nah, yang keempat itu portfolio market risk. Portfolio market risk.
Nah, kemudian ini soal yang portofolio market risk ya. Jadi kita menghitung eh, berapa deal portofolio. Jadi rumus deal portofolio itu mengacu pada rumus DER, rumus apa risiko portofolio yang ada di manajemen keuangan ya. Kalau saya ngambil manajemen keuangan itu tahu risiko portofolio ya. Jadi ini ada di PowerPoint saya tentang market risk ya. Ada di situ contoh soalnya ini soalnya sambil di buku ini. Jadi Jeff Resnick itu Vice President dan Vice President Operasi dari Choice Bank sedang mengestimasi aggregate DER dari portofolio bank untuk aset nanti dari loan, foreign currency dan common stock. Jadi dia punya aset investasi dalam bentuk loan, ada loan yang punya kredit diberikan ya. Ada juga foreign currency mata uang asing, falas, eh, ya. Dan juga ada saham biasa. Ya. Ini rumus sendiri itulah. Ini rumus sendiri ya. Rumus sendiri itu eh, dia foto apa dia kalau A itulah dia dari ini dari loan ya. Eh, A A-nya maksudnya eh, instrumen investasi yang pertama, kemudian dikuadratkan ya. Kemudian dari B investasi yang B dikuadratkan. Kalau di soal ini yang B yang mana itu? Yang B lah foreign currency ya. Dikuadratkan. Kemudian dari investasi yang ketiga common stock ya. Yang C itu common stock dikuadratkan darinya. Kemudian ditambah dengan dua kali row. Row itu korelasi antara A dan B. A dan B itu korelasi antara loan dengan foreign currency. Ya. Kemudian dikali dengan der A kali der B. Tapi nggak dikodratkan. Dan ditambah dengan dua kali row itu A dan C. Row itu korelasi ya, A dan C. Dikali der A dikali der C. Kemudian ditambah lagi dua kali row B dan C. Hubungan antara B dan C. Dikali dari A, B dikali dari C. Ya. Kalau nanti keseluruhan kurungan besar itu nanti diakarkan. Akar, akar sama dengan pangkat setengah. Dia kuadratkan akar-akar. Ya. Sehingga hasilnya adalah, kalau saya hitung ya, ini hasilnya. Ya. Dimasukkan angka tadi itu. Ini yang apa dia dari loan. Jadi kuadratkan. Ini dia dari apa? Ini dia ini kesamaan. Ini rumus ini. Ya. Ini dia dari apa? Dari ini. Dia dari eh, valuta asing ya, dikuadratkan kemudian dia dari saham ya, dikuadratkan. Kemudian tambah dengan korelasi ROE ya, antara loan dengan saham. Itu korelasi 20,3 ya, korelasi ya. Ini. Ya, korelasi ini, yang di rumus ini. ROE, ini dua kali. Dua kali. Jadi kalau kalau dua kali berarti ini berapa nih? Mana mas? Ah, ini. Berarti kalau dapatnya 75. Mana? Oh ini. Ini 20,3 berarti kan berarti 10,15 ya. Dia dikali dengan dia dari loan, dikali dia dari saham. Tambah dengan hasil perkalian antara row, dua kali row. Dua kali row antara eh, apa falas dengan saham. Ya, dengan saham. Dengan saham. Ya. Oh, sorry, antara kredit dengan saham. Kredit dengan saham. Ini, dengan saham ini. Ya.
Ya ini, nih. Ya, ini kredit, eh, ini kredit ini saham ya, itu empat. Kemudian pro antara eh, apa fluktuasi dengan saham, ya itu ROE-nya 20, dua kali ROE-nya dapat 20,7 dikali dia apa dia dari itu dari valuta asing ya dikali dengan dia dari saham 126 ya. Kemudian ketiga kemana nih? Dia ada tiga nih kan, ini ROE A dan B, A dan B, kemudian A dan C. Kalau A itu sendiri kan loan dengan B, B itulah valuta asing. Ini loan dengan saham ya, ROE-nya. Nah, ini kan dia loan nih, ini dia saham. Ya. Jadi dapatnya total berapa tuh? Dapatnya lah, dia portofolio lah. Jadi 624 91 048. Ini untuk satu hari. Jadi satu hari ke depan, portofolio itu akan mengalami kerugian 624 ya, juta. Kalau selama 5 hari berapa? Maka dia satu hari itu diakarkan dengan akar 5. Kali akar 5. Dapatnya berapa? Saya hitung sendiri deh. 624 91 048 dikali akar 5. Kali. Nah, soal berikutnya lah. SPJ berapa nih? Ini soal terakhir ya. Kemudian PT Bank BC sedang melakukan perhitungan beban modal risiko personal. Ini materi terakhir kemarin. Nah, TMR. Kifaranya untuk tahun 2017. Berikut data pendapatan bruto masing-masing in bisnis itu ya. Ini surat di materi operasi Inggris ya. Pada saya upload juga contoh soal situ. Nah, ini pakai link bisnis ya. Jadi berikut data pendapatan bruto untuk masing-masing lini bisnis. Itu corporate finance, lini bisnis trading, sales, retail banking, commercial banking, payment, settlement, agency service, asset management, dan retail brokerage. Ini lini bisnisnya ya. Ada 8 dibagi lini bisnis. Nanti masing-masingnya ada pendapatan bruto 3 tahun terakhir ya. 2016, 2015, dan 2014 ya. Ini contohnya misal eh, corporate finance. 2016 kalau bruto 2000, 2015, 2020, 2014, 2000 ya. Kemudian kalau trading and sales-nya 2016 4.400 ya.
Tahun 2015 2000 rugi ya. 2014 nol. Retail banking, trading sales, retail banking ya. Retail banking tahun 2016 bruto 8.000, 2015 5.000, 2014 10.000. Commercial banking tahun 2016 rugi 2.000, tahun 2015 rugi 800, 8.000. Nah, permanent settlement bruto 600, 300, dan 400. Bagi si services itu 110, kemudian yang 2015 100, 2014 150. Kalau aset manajemen, kalau 2016 2.500, 2015 lagi 1.500, retail brokerage 2016 2.000, 2016 lagi 500, 2014 nggak ada ya. Nol. Ini totalnya. 2016 17 6 10, 2015 negatif 400, 2014 12.550. Ya. Nah ini total laba itu 2016 17 6 10, 2015 rugi 400, 2014 12.550. Nah ini beta masing-masing bisnis ya. Nah itulah berapa beban modal risiko personal dengan menggunakan pendekatan standar DICE approach tahun 2017. Dan yang B hitunglah beban modal risiko personal. Yang ke C itulah TMR equivalent ya. Dari risk personal dengan pendekatan standar DICE tahun 2017. Kemudian itulah TMR equivalent dari risk personal dengan pendekatan indikator dasar basic. Ini yang dia ini pakai basic ya metode. Nah jawab ya. Kemudian rumus beban modalnya kan kalau standar DICE itu lah beta kali rata-rata gross profit segmen tersebut, line tersebut ya. Kalau basic indikator 15% kali rata-rata total gross profit. Yang laba saja diambil, yang rugi enggak ya. Nah ini hasil perhitungannya ya. Jadi kalau rata gross profit, kalau land corporate finance itu ditambahkan bagi tiga. Semuanya itu ya. Kalau yang trading rule juga sama, ini tambahkan bagi tiga. 4.400 dikurang 2.000 tambah 0 bagi tiga. 400 dapat. Dan seterusnya. Dan kalau dikali dengan beta di masing-masing bisnis, dia hasil dari rata gross profit ini dikali dengan betanya. Ya, didapat beban modalnya. Ya, beban modal masing-masing bisnis, totalkan dapat totalnya beban modal risiko yang sudah disebut. Ini jawabannya, jawaban nomor A. Kemudian nomor B, beban modal risiko personal dengan basic approach ya. Yang B basic approach itu kalau basic kan kita total ini dipakai total ini aja nih, total modal bruto. Total berapa nih? 2016 berapa totalnya? 2015 berapa totalnya? Ya 2016 itu totalnya lah. Ini. Itu 17.610. 17.610 total nih. Ya.
Ini total kan ya. Ini total itu pesanan 10. Ini total. Jadi kalau basic indikator itu ya yang laba aja rugi nggak masuk. Jadi 17.610 tambah 2.560 bagi 2. Maka bagi 3 ya. Dapat nilai ini. Dapatnya ini. 15.880 dikali 15% dapat 2262. Ini beban modal risiko personal dengan menggunakan basic approach. Ya. Kalau berapa TMR dengan operating risk ya? TMR -nya. TMR nanti dikali 12,5%, 12,5 dikali dengan beban modal risikonya. Modal risiko dari Teradis mana? Ini. Ya, ini risiko 1292. Maka 1292 ini dapat nombor 150. Kalau TMR basic dikatur operating risk berapa? 12,5 kali 2262 ini. Ini 2262. Dapatnya 2875. Kira pertanyaan sampai sini. Ada pertanyaan nggak? Tidak, Pak. Nggak ada ya? Kalau ada pertanyaan berarti ini soalnya berkisar tentang ini ya. Yang saya jelaskan hari ini. Soalnya. Soalnya 5 atau 4 soal ya. Ini berkisar yang saya kasih contoh soal ini. Ya. Jadi kalau sudah nggak ngerti nanti baca PowerPoint saya itu ya. Poin saya itu. Materi contoh soal mirip kasih itu. PowerPoint. Ada di situ semua ada PowerPoint juga. Cara menghitung. Ya. Iya, baik, Pak. Itu aja ya saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan lagi ya ini saya stop. Ya. Kita foto dulu ya nanti bukti kuliah ya. Oh iya, Pak. Ya. Saya hitung ya. Eh, satu. Senyum-senyum ya. Iya, Pak. Ini dua, tiga. Sebentar ya. Saya masukin ke grup ya. Apa kirim ke kamu ini langsung ya. Kenapa, Hmm. Pak? Ya. Mana ini sini. Oh, ini. Ya udah. Dah saya kirim coba cek di apa di WA-mu udah masuk belum? Belum, Pak. Halo? Belum ada. Oh ya, udah, Pak. Udah masuk udah ya. Sudah. Ya, jangan lupa ini ya, jangan lupa apa Videonya, Pak. video presentasinya ya. Iya, baik, Pak. Nanti ujiannya hari Jumat besok jam 7 ya. Baik, Pak. Oke. Kalau nggak ada lagi saya akhiri kuliah malam ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum.